alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu ay Muhammadan kama ya'rifuna abna'ahum bina'tihi fi kutubihim. Qala Ibnu Salam laqad araftu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati li Muhammadin ashad wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa na'tahu wa hum ya'lamun hadha alladhi anta alayhi al-haqqu ka'inan min rabbika fala takunanna minal mumtarin asyakina fihi ay min hadha an-naw'i fa huwa ablahu min la tamtari wa likullin minal umam wijhatun qiblatun huwa muwalliha wajhahu fi salatihi wa fi qira'atin muwallaha fastabiqul khairat badiru ila ta'ati wa qabuliha aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'ah yajma'kum yaumal qiyamah fayujaziakum bi'a'malikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah aku berikan, kata Allah, Alkitab, itu mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ya'rifunahum, mereka mengenal, ya'rifunahu, mereka mengenal ay Muhammad dan Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ada musyabbah, ada musyabbah bih. Yang menjadi musyabbah pasti lebih agwah daripada musyabbah bih. Artinya mereka mengenal Nabi Muhammad ketika membaca kitabnya mereka lebih daripada mengenal anaknya sendiri. Bukan seperti, lebih. Kenapa? Ma'rifatul walad itu bidon. Mengetahui anak tadi itu karena don. Kenapa? Kemungkinan ada orang selingkuh. Kemungkinan hasil daripada orang lain. Tapi ma'rifatuhum bi Muhammad, mereka mengenal Nabi Muhammad bi'iktiqad mi'anillah, dengan keyakinan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengenal Nabi Muhammad itu lebih daripada mengenal anaknya sendiri. Karena kalau mengenal anaknya sendiri, ya karena dia kawin itu, mungkin istrinya bisa berbuat dengan orang lain dari hasil perselingkuhan dengan orang lain. Tapi ini tidak ada dengan cawe-cawe daripada makhluk, langsung anillah subhanahu wa ta'ala. Kama arifuna abna'ahum. Gara Ibnu Salam ay bina'tihi, dengan sifatnya Nabi, walaupun belum ada wujud Rasulullah waktu itu, sifat-sifatnya Nabi fi kutubihim, ada di kitab-kitab mereka. Gara Ibnu Salam, Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi yang masuk Islam, fahasuna islamuh, laqad araftuhu, benar-benar aku telah mengenal Muhammad itu, hina ra'aituhu, ketika aku melihat beliau, langsung tahu. Kama arifu ibni, sebagaimana aku mengenal anakku sendiri. Wa ma'rifati li Muhammad, dan aku mengenal Nabi Muhammad asyad, lebih daripada mengenal anakku. Begitu terperincinya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan sifat-sifat beliau dalam kitab-kitabnya. Tapi wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya sekelompok di antara mereka yang tahu di kitab itu menerangkan tentang Nabi Muhammad, layak tumunal haq, benar-benar mereka itu menutup-nutupi kebenaran, nak tahu sifatnya Nabi. Mereka ingkar, sengaja menutup-nutupi, bukan ini gitu. Dialihkan kepada
keyakinan mereka yang dimaksud itu adalah ini, yang dimaksud itu kebohongan, layak tumunal haq. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. Hadzal ladzi anta alaih, mereka mengetahui ini yang dimaksud adalah engkau fihi alaihi. Karena itu mereka menutupi yang mereka tahu. Jadi membodohi orang lain, dan dia tadi itu menipu dirinya sendiri. Membodohi orang lain dan orang lain nggak tahu kitabnya. Mereka baca, cuma sengaja ditutupi. Ini pemalsuan yang luar biasa. Berani mereka itu ya, berani mereka tadi itu. Dan ini dalil bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul dijelaskan secara terperinci ada di kitab Taurat dan kitab Injil. Bible yang ada sekarang pun bisa membuktikan kok kebenaran Nabi Muhammad. Cuma mereka mentafsiri dengan tafsir yang sangat jauh. Padahal jelas itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ditafsirkan kepada selain beliau. Tapi mereka tetap mengingkari. Mereka tetap tidak mau. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haq wa hum ya'lamun. Kemudian al-haqqu min rabbik. Sebenarnya gampang kok. Kalau kepingin cari kebenaran, gampang. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu kainun min rabbik, jadi mubtada, kainun jadi khabar mahdhuf. Tapi bisa sebetulnya al-haqqu min rabbik, khabarnya jar majrur. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Allah. Jadi kebenaran itu adalah bukan karena penelitian. Menurut ilmu kedokteran, tapi kalau bertentangan dengan dari Allah, yang jelas al-haqqu min rabbik. Menurut penelitian daripada ahli itu, ahli ini, belum tentu. Yang benar itu al-haqqu min rabbik. Nah itu kalau ente jadi orang mukmin, ya udah. Ente jangan mau menerima karena menurut profesor itu, menurut profesor ini, menurut ahli itu, ahli ini, tapi al-haqqu min rabbik. Gampang kan? Al-haqqu min rabbik. Kemudian fala takunanna minal mumtarin. Janganlah, ada nun taukid ini. Janganlah kamu sekali-kali menjadi golongan orang al-mumtarin yang meragukan, orang-orang yang meragukan asyakin fihi, yang meragukan di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam kebenaran Nabi Muhammad. Wis ojo ragu maneng. Udah jelas kok. Kalau sekarang ini anak nyatakan matahari terbit, masa iya? Ya buta ente berarti. Ragu. Wala takunanna minal mumtar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ai min hadan naw, daripada golongan orang-orang yang tahu dengan Nabi Muhammad tapi menutup-nutupi tadi itu. Bahwa ablagh, kalimat fala takunanna minal mumtarin itu lebih ablagh, lebih apa ya? Lebih sangat ya, lebih kuat gitu ya. Min la tamtari. Jangan kamu itu menipu. Wala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu bohong, wala takunanna minal mumtarin. Tahu jangan kamu ragu gitu. Subhanallah. Jadi sebenarnya kalau kita ini kepingin selamat, ya ini jadikan pedoman ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini kadang-kadang orang masih meragukan ini daripada Tuhannya. Ini tidak bisa, ini tidak tepat lagi zamannya sekarang pakai Al-Qur'an. Ini hukum tidak bisa lagi untuk diterapkan lagi karena ini hukum lama ini. Kalau sekarang, zaman sekarang ini tidak persis itu deh.
Ini kalimat apa ini? Ini kalimat bahaya ini, bisa mengeluarkan dia daripada dairatul Islam. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Baik. Walikulli wijhatun huwa muwalliha walikulli ummatin walikulli minal umam, bagi setiap daripada umat-umat itu ada wijhah, ada kiblat yang sudah ditentukan oleh Allah. Huwa muwalliha, itu kullin minal umam, setiap umat tadi itu muwalliya menghadap, itu wijhah atau kiblat, wajhahu wajahnya, pakai isim fa'il. Walla yuwalli itu mutaaddi la maf'ulain. Muwalliha maf'ul bih awal, kemudian wajhahu maf'ul bih tsani. Setiap umat itu ada kiblatnya. Nah, seperti orang-orang Yahudi, mereka itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Zaman itu ya tidak apa-apa, memang kiblatnya diatur ke sana. Wadikul diwijatin wa muwalliha fi sholati, dalam sholatnya. Wa fi qiraah muwallaha, pakai isim maf'ul. Pakai isim maf'ul. Muwallaha, ada kiblat yang dihadapinya, itu kiblat gitu. Fastabiqul khairat, udahlah, nggak usah dibahas kenapa itu harus menghadap ke Ka'bah lagi, itu khalas, itu udah keputusan Tuhan, titik. Lah kalau sudah begitu, fastabiqul khairat, cepat-cepatlah kamu tadi itu berbuat kebaikan. Badirul ta'at, segeralah berbuat taat. Wa gabuliha, dan menerima itu taat. Lah kalau sudah itu tahu dari Tuhan, al-haqqu min rabbik, ya cepat terima dengan keimanan, dengan hati kamu, dan patuh. Jangan masih mikir kenapa. Loh, terlambat kamu itu menerima, kafir sudah hukumnya. Masih tidak langsung menerima, itu bisa kufur hukumnya. Jangan kamu ragu lagi. Fastabiqul khairat. Kenapa? Karena nanti kamu itu harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Ainama takunu, dimanapun kamu berada. Inti masih hidup, inti sudah mati, inti mati di laut, inti mati ada di pulau sana, di luar pulau, inti mati ada di dalam sumur, inti mati ada di mana? Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, bakal Allah akan mendatangkan kamu semuanya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, di hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruhnya, tidak ada yang bisa berpaling. Wah, diobong misalnya itu dan ini. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a ay yajma'ukum yaumal qiyamah, bakal Allah akan mengumpulkan kalian semuanya nanti di hari kiamat. Fayujazikum, maka Allah akan membalas kalian semuanya bi'amalikum, dengan amal-amalnya kamu semuanya. Hati-hati loh ya. Inti berani model begini, inti kira enggak akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya'ti bikumullahu jami'a, bakal Allah akan kumpulkan nanti dari kiamat. Enggak ada yang lepas. Loh, kaif? Ini matinya dibakar, ini matinya dalam laut, itu kaif? Ngumpulkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha bisa. Enggak bisa Tuhan. Bakal akan dikumpulkan dan Allah maha bisa mengumpulkan itu semuanya. Kalau ente sik ndolei, ya eker-eker dimi itu dan ini enggak bisa. Ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in. Jadi ayat ini selain menerangkan bagaimana pengkhianatan mereka Yahud terhadap kitabnya mereka sendiri, bagaimana pengingkaran terhadap Nabi Muhammad dan kebenaran beliau, juga mengingatkan hati-hati. Jangan kamu asal berbuat, karena kamu semuanya tadi itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Enggak bisa kamu sembunyi, pasti kamu akan dibangkitkan kembali. Ya'ti bikumullahu jami'a, subhanallah. Nah itu nanti di hari kiamat ketika Allah SWT terus menghancurkan alam,
fa wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dengan satu tiupan aja maka mereka akan bangkit dari kuburnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti dari kiamat akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan nanti setelah kehancuran bumi Allah akan menurunkan hujan. Hujan tadi itu mirip dengan mani selama 40 tahun. Kemudian ada makhluk udah saat itu. Dari situ nanti dari tulang ekor ajbud dzanab Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan manusia tadi itu. Cukul lagi nanti. Bentuk badan tadi itu akan cukul lagi di tulang ekor. Dan sampai sekarang memang ditemukan bahwa tulang ekor itu tidak bisa terbakar, tidak bisa hancur karena terbakar, tidak bisa hancur karena diremuk. Kecil tulang ekor. Bakal akan terjadi kebangkitan tadi itu dari ajbud dzanab. Wal jismu yabla ghaira ajbid dzanabi. Semua anggota badan ini bisa hancur. Jadi tanah, minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ghaira ajbid dzanabi, kecuali tulang ekor. Tulang ekor ini nanti yang akan menjadi sebab dengan diairi hujan khusus tadi, Allahu alam hujan apa itu? Maka akan tumbuh manusia seperti tumbuhnya rumput atau tumbuhnya kecambah. Diwutu maneng mari ngono. Selama 40 tahun, 40 tahun di situ fatrah. Jadi yang diadab di kubur yang itu semuanya ditiadakan. Mereka selama 40 tahun tidak merasakan adab. Karena itu ketika dinafakh dan bangun kembali, mereka akan berkata Memba'atsana min margadina. Mereka sudah merasakan adab begitu, kemudian istirahat sebentar gitu, ya. Mereka akan bertanya, siapa ini bangunkan kami dari tidur kami ini? Memba'atsana garina. Hadza ma wa'adar rahman. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT hari di kamu kumpulkan di mahsyar untuk dibalas sesuai dengan amal perbuatan kamu. Wasadagal mursalun, dan benar para rasul mengkabarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pikir ini semuanya jangan sampai punya prinsip masih mempertimbangkan dari Allah, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin, kalau kepingin selamat tadi itu. Wallahu a'lam. Ada yang dibahas? Al-Fakir ingin menanyakan tentang berkaitan dengan al-haqqu mir rabbik tadi, ketika ada benturan antara sains dengan Al-Quran atau hadis jelas jadi tidak cuman sebenarnya pernah saya tanyakan pada antum, tapi mohon lebih penjelasan lebih lanjut ketika penjelasan ulama salaf benturan dengan sains yang hal-hal yang tidak berkaitan halal haram atau akidah, ini bagaimana sikap kita? Iya, sebenarnya ulama tadi itu juga beristihad. Ulama tadi itu beristihad. Semenjak tidak sampai pada usul, tidak semenjak pada akidah, itu mungkin bisa diistihad. Ini istihadnya dia. Dan mereka sains pun itu juga istihad. Mereka itu tidak bisa memastikan, paham ya? Dan sekarang sudah ditemukan, kan dikatakan nafkhus sur. Apa sur itu? Tanduk. Syuf, alam semesta ini kalau menurut teori Big Bang ya, Big Bang itu alam semesta ini bentuknya seperti trompet. Jadi bumi, planet apapun itu semuanya nanti mengecil dan dikelilingi dengan cahaya, bentuknya persis seperti trompet.
Ketika Nabi diutus, kata Rasulullah, malaikat Israfil itu tidak mengetipkan kepalanya menunggu perintah Allah untuk meniup. Udah saatnya sudah ditiup. Nah kalau malaikat yang meniup ya hancur semuanya sudah. Sekarang ini kan semuanya berjalan ada di porosnya masing-masing. Kullun fi falakin yasbahun. Matahari juga begitu, wasyamsu tajri fi mustaqarril laha wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil dim. Ada diatur oleh Allah SWT persis pada posisinya masing-masing. Tapi kalau sudah dinafakh, udah karat-karit, akan terjadi benturan alam semuanya ini. Akan terjadi benturan alam semuanya dengan satu tiupan. Nah, dengan satu tiupan juga akan terjadi kehidupan dan akan berubah, samaknya berubah, kemudian aratnya berubah, yauma tubaddalu al-ardu was samawat. Dan akan berubah. Dan itu akhirnya didukung dengan ilmu pengetahuan tadi itu. Yang terlambat siapa akhirnya? Kalau kita meyakini dari dulu al-haqqu min rabbik. Paham ya? Yang terlambat mereka baru menemukan. Karena itu kalau itu ada ulama salaf misalnya kok tidak sesuai, satu di antara dua. Mungkin ijtihadnya mereka yang perlu diteliti, dan mungkin ada ulama yang baru yang berijtihad yang lainnya, dan juga ulama itu yang ulama yang baru. Nah, kemudian mungkin juga mereka yang terlambat karena mereka dulunya begini, kemudian akhirnya menyatakan begini. Macam-macam kok pengobatan. Dulu dikatakan termasuk bergizi besar, bergizi banyak itu telur. Sekarang dikatakan hati-hati loh, telur itu kolesterolnya tinggi lah. Dulu masih ingat itu, termasuk bergizi besar itu bisa menguatkan proteinnya tinggi itu dan ini. Sekarang malah hati-hati, itu kolesterolnya tinggi, apalagi kuningnya. Kalau dulu kuningnya telur itu bagus, proteinnya tinggi. Masih ingat nggak dulu? Kita dianjurkan itu. Alhasil kita ahsan menyatakan al-haqqu mir rabbik. Ya, bukan ahsan, wajib itu. Wala takunanna minal